tholabul ilmi dalam rangka mencari ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya ini akan menjadi jalan bagi kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para saudaranya, sanak keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tentunya pada para ulama hingga akhir zaman ya. Baik, sebelum kita awali sesi yang pertama ya, ini ada permintaan ya dari panitia untuk dibacakan kembali terkait dengan tata tertib ya selama kegiatan seminar ini ya, harap semuanya diperhatikan. Oke, Bapak akan bacakan. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk meng-on-kan kameranya ya selama acara berlangsung dan mematikan mikrofonnya selama kegiatan, kecuali dipersilahkan, dan mengganti nama akun Zoom dengan format nama dan NIM prodi ya. Oh iya belum. Baik ya. Jadi memang dalam tholabul ilmi ya, itu tatap muka antara murid dan guru itu memang menjadi satu kebutuhan gitu ya. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh peserta ya mengaktifkan kameranya ya. Ini yang pertama, poin yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada seluruh peserta mengisi presensi in dan out melalui link Google Form yang telah dibagikan oleh panitia ya. Jadi untuk presensi ini tidak hanya satu kali saja, tapi Anda diharap mengisinya 2 kali ya, in maupun out. Kemudian poin yang ketiga, selama kegiatan peserta wajib memperhatikan dan menulis resume ya. Jadi nanti selama pelaksanaan proses seminar ini ya, silahkan Anda catat hal-hal yang memang penting ya. Kemudian juga nanti akan ada penjelasan dari narasumber, itu juga akan sangat bermanfaat ya. Dengan Anda menulis resume berarti itu akan memberikan satu pengetahuan ya bagi Anda sekalian, karena salah satu upaya dalam mengembangkan keilmuan itu salah satu alatnya yaitu adalah ilmu yang kita dapatkan itu agar lebih dihafal dengan baik harus ditulis ya. Ini pun hal ini pun memang sudah sejak lama dilakukan oleh para ulama ya. Kemudian poin nomor 4, peserta hanya diperbolehkan menyalakan mikrofonnya tatkala memang diberikan kesempatan untuk memaparkan pendapatnya ya pada saat diskusi, dengan ketentuan yang pertama menyebutkan nama, kemudian NIM, prodi, lalu setelah itu langsung Anda sampaikan pertanyaannya ya. Karena waktu kita terbatas, maka nanti diharapkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya itu langsung to the point ya. Biar waktunya efektif ya. Kemudian nomor 4, kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi ya. Hal ini apabila mikrofon tidak bisa digunakan ya. Jadi jika misalkan memang ada terkendala dalam jaringan atau misalkan dalam laptop atau HP ya, mikrofon Anda tidak bisa dipergunakan,
maka Anda masih bisa untuk mengikuti sesi diskusi, boleh bertanya, bisa melalui kolom chat ya. Jadi Anda langsung saja tuliskan nama Anda, NIM dan prodi, lalu tuliskan pertanyaannya seperti apa. Nanti kalau misalkan memang waktunya cukup, insya Allah nanti akan dibahas oleh narasumber ataupun dari yang lainnya. Kemudian poin yang kelima, jika ada pertanyaan terkait presensi ataupun kendala sinyal, Anda bisa langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada kontak person fakultasnya masing-masing ya. Kemudian yang terakhir, peserta wajib menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung ya. Ini 1, 2, ada 7 poin ya, 7 poin terkait dengan tata tertib selama kegiatan seminar ini. Baik. Bapak Dr. Sudirman. Selamat sore Abi Cecep ya. Alhamdulillah narasumber sudah hadir. Insya Allah narasumber kita pada sore hari ini, beliau adalah salah satu dosen senior ya di pendidikan agama Islam. Beliau adalah Dr. Abi Sudirman ya, atau lebih sering dikenal dengan panggilan Abi Cecep ya. Baik, adik-adik sekalian, tema yang akan kita angkat pada seminar tutorial sore hari ini, yaitu kita akan mencoba mengkaji ya, mengkaji dalam berbagai perspektif terkait dengan etika pergaulan Islami ya, dalam konteks masyarakat global dan multikultural ya. Jadi sebetulnya seperti apa sih gitu ya, ketika seorang muslim harus berinteraksi ya, tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat muslim saja, tapi dia mampu berinteraksi dengan masyarakat global ya. Masyarakat yang mungkin berbeda budaya ya, berbeda hazanya berbeda, budaya yang berbeda gitu. Kemudian multikultural juga gitu. Nah, jadi seperti apakah sih rambu-rambu yang memang harus dipegang oleh seorang muslim sehingga dia mampu menjadi seorang muslim berkarakter dan tentunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan dengan meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Bapak sangat penting karena hari ini memang apabila kita melihat situasi di Indonesia saja, ini sangat memprihatinkan gitu ya. Oleh sebab itu materi ini sangat relevan dengan fenomena dan kondisi kita pada saat ini. Baik, nah sesi sekarang kita akan coba, sebelum nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber, nanti insya Allah kita akan mencoba melihat ya dari berbagai perspektif terkait dengan etika bergaul ini ya, seperti apa. Kita akan coba menggali dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan UPI ya, yang mungkin nanti bagi yang sudah terpilih disiapkan, dan bagi Anda sekalian yang ingin memaparkan pendapatnya nanti Bapak akan berikan waktunya ya. Baik, mungkin kita langsung saja akan dengarkan beberapa pandangan ya, pandangan terkait dengan etika pergaulan Islami ini. Bapak akan coba panggil untuk yang pertama kali memaparkan pandangannya, mungkin dari Siti Saodah Nur dulu. Siti Saodah sudah hadir? Siti Saodah Nur? Hadir, Pak. Oke, baik. Siti Saodah Nur ini merupakan mahasiswi dari Pendidikan Teknik Elektro, betul ya? Betul.
Baik, mari kita sama-sama dengarkan ya, seperti apa pandangan Siti Saudah ya terkait dengan etika bergaul Islami itu seperti apa. Bapak kasih waktu mungkin kurang lebih 3 menit ya untuk memaparkan pendapat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan perihal etika pergaulan Islam dalam konteks masyarakat global dan multikultural dalam perspektif Al-Quran. Gitu. Di sini saya mencoba membaginya menjadi dua, yaitu etika pergaulan Muslim dan dengan non-Muslim dan etika pergaulan sesama Muslim. Di dalam etika pergaulan Muslim dengan non-Muslim sendiri, setidaknya ada 6 sikap yang harus kita miliki sebagai seorang Muslim. Yang pertama itu saling bekerja sama. Nah, saling bekerja sama ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Disebutkan bahwa manusia diciptakan sama. Allah menjadikan manusia berbeda suku dan bangsa agar manusia dapat bekerja satu sama lain. Yang kedua, bersikap tegas dalam hal prinsip. Nah, Islam itu mengatur batasan tentang hubungan Muslim dengan non-Muslim. Akan tetapi, selama itu menyangkut masalah sosial keduniawian, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika sudah mencakup masalah akidah, maka seorang Muslim harus bisa bersikap tegas kepada non-Muslim. Nah, hal itu terdapat dalam surat Al-Fat ayat 29. Yang ketiga, berdamai dengan non-Muslim. Nah, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 190 dan Al-Hajj ayat 39. Yang keempat, itu berbuat baik dan adil. Nah, ini ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di dalamnya berbicara perihal boleh kita berbuat baik dan adil terhadap non-Muslim, asalkan ada syaratnya, yaitu si non-Muslim tersebut, yang pertama syaratnya tidak memerangi umat Muslim. Yang kedua yaitu tidak mengusir umat Muslim dari kampung halamannya. Terus yang kelima, tidak menjadikan teman orang yang memerangi agama. Nah, hal ini juga terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9. Kita tidak boleh menjadikan teman orang non-Muslim apabila syarat-syarat yang tadi dua di atas tidak terpenuhi gitu. Ditambah satu, kalau di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9, ditambah satunya lagi tidak ikut membantu dalam mengusir umat Muslim dari negerinya. Yang keenam itu tidak berbuat aniaya terhadap non-Muslim. Hal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, etika pergaulan sesama Muslim. Yang pertama itu mengadakan perdamaian. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 1, Quran surat An-Nisa ayat 114, dan surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, berdasarkan asbabun nuzul Quran surat Al-Anfal ayat 1 ini, bahwa Allah tidak menyukai para pasukan perang yang berselisih mengenai pembagian harta rampasan perang. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Perang Badar. Nah, pada saat itu, umat Muslim bertikai dan berselisih karena perbedaan pendapat mengenai pembagian harta rampasan perang. Kemudian Allah menurunkan ayat 1 surat Al-Anfal ini, yang intinya tuh menyuruh agar umat Muslim perbaiki hubungan di antara mereka. Dan surat An-Nisa 114 sama surat Al-Hujurat ayat 9 itu menjelaskan bahwa mendamaikan pihak yang sedang berselisih merupakan suatu keutamaan. Yang kedua, menciptakan persaudaraan. Nah, itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Yang ketiga, tidak menghina sesama Muslim. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yang keempat, menjauhi prasangka buruk, menggunjing. Satu lagi, mencari-cari kesalahan. Afwan, itu di PowerPoint-nya kurang satu. Nah, tiga hal ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ketiga hal ini kita dilarang untuk melakukan tiga hal ini, kan, tetapi tidak seluruhnya dilarang gitu. Terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan seseorang melakukan ketiga perbuatan tersebut. Yang kelima, saling mengenal. Dan yang keenam, berkasih sayang. Berkasih sayang terdapat dalam surat Al-Fat ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 128.
Mungkin sekian etika pergaulan Islami dalam perspektif Al-Quran. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, benarnya dari Allah dan yang salahnya itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa paparan yang begitu ringkas dan padat ya. Jadi memang dalam dalam Islam itu Allah tidak memerintahkan kepada umat Islam itu hanya untuk berinteraksi dengan sesama muslim saja, tetapi harus juga berinteraksi sesama dengan non muslim. Walaupun memang ada rambu-rambunya ya, sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Siti Sauda ini. Oke, baik. Kemudian kita coba akan menggali juga dari yang lainnya ya. Ini sudah ada penyaji kita yang kedua, yaitu Sofia Jujinasam. Sudah hadir? Sofia? Hadir, Pak. Oke, Sofia ini dari pendidikan ilmu komunikasi ya? Atau ilmu komputer? Ilmu komputer, Pak. Oh, ilmu komputer, baik. Oke, baik, silahkan dipaparkan ya pandangan Anda terhadap etika pergaulan Islami. Ini Bapak beri waktu selama 3 menit ya, silahkan. Ya, boleh di slide-nya dipindahkan. Punten teh slide-nya. Mohon maaf sebentar ya. Ya, silakan. Mungkin penyaji bisa bisa sambil berjalan saja ya untuk mengapa Ya, nama baik. itu. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan adab bergaul dengan tema etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Sebenarnya Islam di sini tidak memandang ras ataupun negara bila bergaul. Lalu bagaimana bila misalnya ingin bergaul dengan non-muslim gitu? Di sini saya ambil contoh Quran surah Al-Kafirun, di mana dalam surah ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa apabila kita melakukan segala sesuatu, salah satunya bergaul tetapi keluar dari akidah, maka tidak ada toleransi di dalamnya. Seperti contohnya menyembah apa yang mereka sembah, ataupun memberikan selamat saat hari perayaan selain hari perayaan agama Islam. Tetapi apabila di luar akidah, maka Islam membolehkan adanya toleransi. Seperti contohnya bila bertetangga dengan non-muslim. Memang ketika zaman Rasulullah banyak berperang melawan kafir Quraisy gitu ya. Tapi di zaman sekarang kita tentunya nggak bisa ngajak perang ke tetangga kita yang non-muslim itu gitu. Karena di Indonesia sendiri tentunya sudah ada aturan untuk saling menghormati. Walaupun berbeda ras ataupun agama seperti itu. Ada pula hak-hak yang harus kita penuhi sesama muslim. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Jadi baik itu berbeda negara ataupun ras gitu, ataupun bahkan berbeda umur, apabila sesama muslim maka penuhilah hak-haknya seperti mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Seperti contohnya, bila teman-teman diundang ke pernikahan gitu ya, maka penuhilah undangannya seperti itu. Yang ketiga, apabila engkau diminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya.
Jadi bila teman-teman diberi nasihat, maka berikan nasihat terbaik yang teman-teman punya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dimintai nasihat, maka jangan diberi gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin misalnya saat teman-teman punya teman dan teman itu mengalami masalah, maka ada baiknya bila ingin menasehati, pilihlah waktu yang tepat. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah gitu, maka doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamakallah. Apabila bersinnya lebih dari 3 kali, maka dia itu sudah terkena sudah sakit gitu, maka ucapkanlah Syafakallah, seperti itu. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia dengan membawa buah tangan yang mungkin makanannya menyehatkan bagi teman kita yang sedang sakit, seperti itu. Yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringkanlah jenazahnya sampai ke pemakaman, seperti itu. Apabila jauh, maka doakan saja. Ada pula tambahan dari saya, apabila ada teman muslim kita yang ilmunya kurang dari kita gitu ya, maka kita tidak boleh mencela atau menyombongkan ilmu kita, seperti itu. Karena bisa jadi nanti kita yang justru mendapat dosa walaupun misalnya kita punya ilmu yang sudah tinggi, seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sofia ya yang telah memaparkan pandangannya terhadap adab atau etika bergaul ya dalam Islam ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ketika kita bertemu dengan orang Muslim gitu ya, harus seperti apa. Nah, baik, kita masih ada beberapa penyaji, mungkin kita akan coba dengarkan dari Fikri Zulan Faujis, sudah hadir? Hadir, Ustaz. Oke, silahkan. Fikri akan memberikan pandangannya terhadap etika bergaul ya, yang Islam itu seperti apa. Bapak beri waktu 3 menit ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, Bapak yang saya hormati, bahwasanya kita pahami bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk ijtimai bahasa Arabnya ya, yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh terhadap yang lainnya, sehingga lama-kelamaan akan membentuk sebuah kehidupan secara kolektif. Maka terbentuklah istilah masyarakat. Masyarakat sendiri kalau kita teliti bahwasanya merupakan serapan dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata syarika, yashroku syirkah, kemudian derivasinya adalah musyarakah yang berarti adanya kerjasama, ikut andil, berperan, berkumpul dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya masyarakat adalah sebuah kumpulan individu karena aktivitas berkumpul, berpartisipasi, kerjasama, sehingga terjadi adanya sebuah kerjasama secara kolektif. Nah, sekarang berkembang ada istilah yang namanya masyarakat multikultural atau masyarakat global. Secara sederhananya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda-beda, baik budaya, ras, agama, dan sebagainya. Kemudian bagaimana Islam memandang masyarakat multikultural tersebut? Ada salah satu etika yang pergaulan Islami yang saya angkat, yaitu adalah toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab sering kita kenal dengan samahah atau tasamuh ya. Tasamuh atau samah ini bermakna, ada 3 makna. Yang pertama adalah aljud, kemuliaan, yang kedua adalah status sadar, lapang dada, dan ketiga adalah tasahul. Aljud adalah kemuliaan, status sadar, lapang dada, tasahul adalah ramah atau suka memaafkan. Nah, bisa kita pahami bahwasanya sikap tasamuh ini adalah sebuah lapang dada atau sikap lapang dada terbuka dalam menghadapi perbedaan dengan kata atau dengan perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Nah, setidaknya ada tiga bentuk toleransi
Yang pertama, toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Tadi telah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya, terkandung dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah yang menggambarkan toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain, agama orang lain, dan tidak boleh mengganggu jalannya aktivitas peribadatan agama lain. Kemudian yang kedua adalah toleransi hidup berdampingan dengan agama lain. Nah, bagaimana kondisinya? Seperti di negara kita banyaknya agama yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini menandakan bahwasanya kita masing-masing saja seperti itu ya, nafsi-nafsi saja. Yang jelas kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, dan orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Dan yang terakhir adalah 3, yaitu toleransi dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ketika itu ada satu ketika jenazah datang, dan jenazah ini adalah jenazah orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Padahal yang lewat itu adalah jenazah orang Yahudi. Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya inilah sikap toleransi kita dalam hal bermuamalah. Tidak ada batasan atau tidak ada halangan untuk kita bertoleransi dalam hal muamalah. Dan terkandung juga dalam sebuah piagam Madinah yang kita kenal sebagai piagam atau konstitusi pertama di dunia yang mengatur sedemikian rupa sehingga menjadi mewujudkan negara yang madani seperti itu. Dan poin yang saya tekankan yaitu kita harus pahami bahwasanya ada satu saat kita berbeda dan kita hargai perbedaan itu, tapi di sisi lain di satu saat kita juga harus bersatu padu mengisi kekosongan dan saling melengkapi demi terwujudnya negara yang damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, luar biasa ini dalam perspektif bahasa Arab ya. Ini tadi kental sekali dengan ini nuansa Arab ya. Bagus. Oke, satu lagi penyaji kita akan langsung saja dengarkan dari Alwi Al-Habsi Daulay. Alwi Al-Habsi sudah hadir? Maaf Pak, itu saya bukan nyaji. Saya kira itu absen Pak. Oh, baik. Ya, berarti 3 ya. Tadi penyaji sudah memaparkan. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan sebelum kita dengar langsung ya dari narasumber kita terkait dengan etika bergaul ini. Bapak akan beri kesempatan kepada 2 orang ya untuk mungkin memaparkan pandangannya. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Delvia, Pak, dari Pendidikan Delvia, Bahasa Sunda. Pendidikan Bahasa Sunda. Baik, silahkan. 2 menit ya, 2 menit 3 menit ya, silahkan. Ya, Pak. Tadi ketika pemaparan dari Siti Saudah dijelaskan tentang etika pergaulan sesama Muslim. Ada yang mengadakan perdamaian dan menciptakan persaudaraan, tidak menghina sesama, menjauhi prasangka buruk, menggunjing, saling mengenal, memberikan rasa kasih. Tapi secara Pak? Mungkin secara di lapangannya kebanyakan ada banyak fitnah mungkin ya. Jadi salah satu yang menyebabkan terjadinya permusuhan atau apa, yaitu fitnah itu sendiri. Kebanyakan bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan saudaranya semuslim. Saya mah ingin bertanya gitu Pak, barangkali ada pemateri atau
yang lebih paham bagaimana menyikapi tentang sikap khianat gitu. Jadi kita tuh sebaiknya harus bagaimana dengan dasar hadis atau dasar Al-Quran yang ada. Terima kasih. Baik, oke, untuk pertanyaan mungkin itu yang ingin memaparkan pandangan terlebih dahulu, nanti jawabannya akan dipaparkan nanti ya, insya Allah akan kita bahas mungkin dengan narasumber. Mungkin ingin siapa di antara Anda sekalian yang ingin memaparkan pandangannya terkait dengan etika bergaul yang Islami itu gitu. Silakan, ada yang ingin memaparkan pendapat, satu orang lagi. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin kita akan langsung saja ya. Kita akan simak ya, dengarkan dari narasumber kita, Masya Allah. Bapak Dr. Sudirman Abi Cecep mungkin sudah hadir, Bapak? Ya. Bapak Abi Sudirman? Abi? Abi Sudirman? Host panitia bisa dibantu mungkin? Ya Pak, sebentar Pak. Kayaknya ada coba dikontak dulu. Abi Cecep, beliau sebetulnya sudah bergabung ya. Baik, mungkin sambil kita menunggu ya dari pemateri kita, narasumber kita mungkin akan bahas dulu ya. Tadi satu pertanyaan ya sambil mengisi. Halo. Siapa di antara Anda sekali? Oh ya, Abi sudah bergabung. Ada, halo. Suaranya ada, Bi. Sudah ada, Bi. Sudah masuk. Sudah masuk, Bi. Ya, siap. Sudah jelas, Bi. Oke, baik. Kita akan dengarkan secara bersama ya dari narasumber kita. Silahkan, Bi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Iya. Siap, ya Ustaz. Iya. Ada suara Abi, saya? Ada, suaranya ada, Bi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disampaikan oleh paling tidak ada 3 penyaji dari masyarakat, artinya dari mahasiswa AB ya. Tentu tadi ada beberapa penyampaian tentang pergaulan, etika pergaulan. Tentu dalam Islam ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Sangat sederhana dan sangat begitu sederhana ketika kita dihadapkan dengan komunitas, dengan masyarakat sebagai community, dengan sifat ijtimaiyah sebagai luar biasa. Tentu di dalamnya Islam tidak hanya saja membatasi, artinya tidak membatasi hanya dengan sesama muslim atau dengan sesama manusia. Bisa didengar? Halo saya? Bisa, Bi. Lancar, Bi. Lancar. Iya, siap. Kemudian yang kedua yang Abi maksud, Islam kan memberikan gambaran yang sangat spesifik. Ketika kita bergaul tentunya, di sini kan ada etika, ada tata krama. Islam satu-satunya agama yang punya tata krama secara mendetail gitu kan. Tidak saja dalam posisi gitu kan, dalam posisi yang sifatnya Quranik, tapi
sunnati gitu kan. Artinya al-hadis itu memberikan gambaran tentang masalah etika pergaulan Islam itu di dalam konteks masyarakat global. Rasulullah Muhammad SAW itu kan sangat global beliau itu. Baik itu di dalam etika, kemudian itu beliau pun selalu memberikan wajah yang berseri-seri. Ada wajhun mutabastimun. Wajah selalu memberikan yang selalu positive thinking gitu kan, melihat manusia dan melihat orang. Sehingga yang muncul dan lahir di dalam diri beliau itu sendiri itu jadi exemplarize behavior. Di dalam konteks apa? Di dalam konteks kemanusiaan. Jadi uswatun hasanah. Dan wajah beliau itu dalam etika pergaulan dengan siapapun gitu kan, tentu di dalamnya sangat begitu menarik. Tidak hanya saja sebatas disenangi oleh komunitas umat muslim itu sendiri, tapi justru orang-orang kafir pun atau non-muslim sekalipun mereka ini sangat begitu mencintai dan menyenangi Rasul. Kenapa? Karena etika, pergaulan, kalau istilah bahasa kita, bahasa Quranik itu adalah tentu di dalamnya akhlak. Sehingga akhlak itu kata Imam Al-Ghazali itu hiya rasikhatun tasdur anhal af'al bisuhulatin wa nadhirin bidhuni am'anin nadhri wa amalil fikri. Itu tanpa dibuat-buat, tanpa artinya dipersonifikasikan oleh manusia, sehingga kalau analoginya begini, ketika kita jadi calon mantu misalkan, calon mantu kiai, kita adaptasi karena dibuat-buat, sehingga muncul pertanyaan, karena memang kita orang sekuler misalkan, yang tidak tahu etika dalam pergaulan, apalagi menghadapi para kiai atau para ustadz. Lalu kemudian mereka terucap dalam kata-katanya, padahal inginnya, itu ingin diterima apa yang nanti jadi mantunya. Sementara nanyanya itu salah, karena tidak etis. Satu, kemudian mereka tidak pernah bergaul, sebab Islam itu kan memberikan gambaran yang sangat begitu spesifik ketika kita bicara tentang masalah pergaulan. Lalu next. Nah, tentu ini dalam etika pergaulan, Islam ini pergaulan itu diatur sedemikian rupa sehingga menghindari hal-hal itu yang tidak diinginkan seperti konflik dan lain sebagainya. Sebab satu-satunya agama itu kan yang diharapkan sehingga tidak melahirkan arogansi, tidak melahirkan sifat takaburi, tidak melahirkan hal-hal yang tentu merasa diri sombong, adigung, adiguna, merasa aing uyah kidul gitu kan, merasa bahwa diri paling hebat. Tentu di dalamnya ini kan dibuktikan melalui etika pergaulan. Sehingga etika pergaulan dalam Islam itu sendiri, pergaulan itu diatur sedemikian rupa sehingga nanti Islam melahirkan, Islam itu semata-mata ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah yang sifatnya mahdhah, yang hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Hablum minallah, sama sekali tidak. Di samping itu tentu ada yang disebutkan hablum minan nas. Artinya pergaulan. Oleh karenanya ketika kita bicara tentang masalah social distancing itu kan, kemarin sebelum 4 bulan yang lalu, itu yang kita kenal itu ada social distancing, lalu kemudian awalnya itu adalah lockdown gitu kan, ngejedok di imah. Tapi jelasnya bahwa Islam itu kan tidak bisa social distancing itu. Karena makhluk manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan sifat ijtimaiyah. Makhluk yang punya sifat sosial. Yang tentu sosial ini adalah makhluk manusia digambarkan al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah manusia yang bisa, artinya makhluk yang bisa sosial, yang bisa komunikasi, yang bisa jadi manusia yang lebih sempurna, masyarakat manusia yang lebih kapabel, sehingga tentu di sini ada perbedaan batasan dalam pergaulan. Selama ini mengaku dirinya, Al-Quran sendiri kan diturunkan kepada umat manusia itu bukan kepada mukmin, maaf, tidak.
tapi Allah menyampaikan hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal Qur'an. Al-Quran ini diturunkan hudan linnas, jadi guide, jadi pembimbing, jadi penyatu, jadi penuh dengan etika, sehingga masyarakat manusia itu harus lebih punya masa depan. Terlahirlah masyarakat yang mumpuni, sehingga Allah pun sendiri menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah suri tauladan yang sangat begitu luar biasa. Innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu ya Rasulullah adalah budi pekerti, etika, tentu kesempurnaan di dalam hidup. Sehingga kalian semua meyakini bahwa perbedaan batasan dalam pergaulan dengan siapapun, sebab Al-Quran itu hudan linnas. Artinya sebagai guide, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pengayom, sebagai guide yang tentu di dalamnya akan menjadikan umat manusia itu sendiri penuh masa depan. Next, jika tentu kalian meyakini, andaikan kalian itu berbuat baik, artinya kamu berbuat baik bagi dirinya sendiri. Kuncinya apa? Kuncinya itu adalah ikhlas. Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Tidak sebatas terbatas oleh manusia, tapi kita pun ada hablum minal alam. Di samping ada hablum minallah, ada hablum minan nas, lalu kemudian ada hablum minal alam. Jadi ada environmental, kita pun harus punya etika kepada binatang, kita tidak lalu kemudian kerap menelantarkan, lalu kemudian bahkan mencaci. Dan sekarang kan orang sudah lebih cenderung berpikirnya seperti itu, mencaci, memaki, membuli, mempersekusi. Dan itu pun terjadi. Sama sekali mereka itu tidak punya akhlak. Sama sekali mereka itu tidak punya etika. Islam menggambarkan ketika kita makan saja ada etikanya. Ketika kita bergaul ada juga etikanya. Ketika masuk kita masjid ada juga etika dan doanya. Ketika memasuki rumah orang, lalu kemudian lebih dari 3 kali kita menyampaikan Assalamualaikum, tapi tidak pernah ada jawaban, kita harus hidang, jangan memaksakan lalu kemudian pintu dan bahkan pintunya sendiri didobrak. Ini kan sudah sama sekali tidak etis, gitu kan? Sebab Islam menggambarkan etika otonom yang dibangun oleh Allah melalui Rasul Allah yang mulia, tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang berikut anak-anak Abi yang berbahagia, tentu ini akan lahir kemudian dengan narasi berpikir lebih genuine itu sendiri, manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Mampu memberikan kontribusi, mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tentu di dalamnya itu melalui proses. Sehingga kita bisa lalu kemudian melalui ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu memberikan kebaikan pada diri sendiri dan pada orang lain. Jadi ketika kita punya ilmu, tidak kemudian jadi lahir arogansi kekuasaan. Tapi di dalamnya itu, manusia dan masyarakat manusia itu akan melahirkan suasana yang lebih kondusif, sehingga jadilah insanun kamil yang mampu memberikan otonomi keleluasaan kepada umat manusia itu sendiri. Dalam hal sosial, tentu di dalam hal sosiologik, tentu kita pun memberikan kebebasan kepada siapapun. Tapi ketika kita berbicara tentang masalah prinsip, berbicara tentang masalah akidah, tentu di dalamnya itu tidak bisa ada bargaining, tidak bisa ada tawar-menawar. Soblakum dinukum waliyadin. Tentu ini adalah prinsip yang tentu tabulasinya tiada lain kecuali kita mampu melalui ilmu itu sendiri. Berikut tentunya itu ada melalui amal.
ada banyak amalan-amalan baik yang dapat kita lakukan agar memberikan banyak manfaat kepada orang. Mulai dari apa? Dari hal sekecil apapun. Misalkan kita, wajhun mutabassimun, wajah yang berseri-seri, ai urang mah keur mahrarai pikar sepen perep seri getara. Sangsara kalau begitu mah gitu kan. Paling tidak kita semuanya di dalam konsorsium dosen, tentu anak-anak Abi termasuk Ustadz, tadi tentu di dalamnya itu akan mampu memberikan kontribusi sehingga kita pun Abi berjanji kepada anak-anak Abi, mahasiswa Abi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, itu Abi tidak akan memberikan nilai selain A dan B. Beberihan duit bisa mere nilai lah nu halus. Sepakat nggak? Setuju nggak? Halo? Setuju. Setuju ya? Iya. Jadi pemberian uang tidak ngasih Abi itu pada kalian gitu kan, terutama pada adik Abi ini Ustadz gitu ya, sehingga nanti kita pun akan memberikan keceriaan. Disinilah adalah wajhun mutabassimun, artinya wajah yang berseri-seri karena kita selalu apresiatif dengan siapapun gitu kan. Dan ini semua tentu akan melahirkan masyarakat manusia yang capable, acceptable, credible, dan marketable. Ujung-ujungnya kita nanti bisa dikenal. Karena etika pergaulannya justru di dalam Islam sangat begitu diatur. Kemudian yang berikut, itu di dalam menjadi masyarakat manusia yang bermanfaat itu adalah melalui harta. Jadi orang memberikan manfaat kepada orang lain melalui apa? Melalui hartanya. Maka Allah itu akan lebih mempermudah. Ini kan janji Allah gitu kan. Jadi kita, maaf, kalau masyarakat akademik itu biasanya untuk bicara duit, itu insya Allah rata-rata lesu. Ini mahasiswa Abi dulu tahun 80 ya, di IKIP, itu tahun 80 di IKIP ini. Kalau sekarang, ya sama juga ketika kita bicara uang itu. So, biasanya mahasiswa sekarang itu tidak jauh berbeda dengan mahasiswa Abi ketika di IKIP Bandung dulu itu. Jadi biasanya tawadhu. Gitu ya Ustaz ya. Tawadhu. Tawadhu itu lain tawadhu, lain low profile. Tapi tawadhu itu tara mawa duit. Setuju? Setuju nggak? Tara mawa duit? Setuju. Setuju ya? Ya, jadi tara mawa duit itu, tawadhu itu jadi tara mawa duit. Ya, andai kan kita berpikir genuine, gitu kan? Berpikir smart, berpikir futuristik, berpikir masa depan, kita naluri kemanusiaan akan dibangun. Dan ini semuanya adalah amal perbuatan, dan ini etika pergaulan yang bersifat multikultural. Kita tidak melihat siapapun, sehingga Nabi ketika mengutus pada Mu'adz bin Jabal, "Madza tahkum?" Ya Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sendiri ketika itu menyampaikan ke Irak, apa yang engkau akan hukumkan kepada mereka masyarakat di sana, andaikan kalian diutus olehku kepada engkau, ya Mu'adz bin Jabal. Apa yang kemudian beliau sampaikan? Bil Quran. Bil Quran itu dengan Al-Quran. Fa'illam tajid, seandainya tidak terdapat di dalam Al-Quran apa yang engkau akan hukumkan, ya Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal itu menyampaikan dan menjawab kepada Nabi bis sunnah atau bil hadis, sehingga andaikan kami tidak menemukan di dalam Al-Quran, itu kami akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid, apa yang Anda akan lakukan seandainya kamu ini tidak menemukan di dalam al-hadis? Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, ijtihadi bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pemikiran rasionalku, tapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga itulah makna kita pergaulan melalui multikulturalisme di dalam konsep kemanusiaan, di dalam otonomi yang bersifat luar biasa di hadapan Allah, sehingga
akan memunculkan dan melahirkan masyarakat yang adil itu sendiri. Terakhir, barangkali yang boleh nanti Abi sampaikan, sebab PPT sudah ada, deskripsi sudah ada, dan boleh kalian itu mengcopy atau nanti meminta pada panitia, barangkali begitu ya, Ustaz. Siap. Begitu ya. Siap, Bi. Gitu ya. Jadi boleh, dan insya Allah ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan pada anak-anak ABI yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Terakhir, multikulturalisme itu tentunya merupakan istilah yang digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan pandangan seseorang mengenai keberagaman kehidupan di dunia yang setara. Tentu Islam itu adalah modern. Islam itu sangat up to date. Muslim ini tidak perlu dipermodelisir. Kalian anak-anak ABI tentu di UPI ini, di Universitas Pendidikan Islam ini, kita pun harus lebih modern, karena Nabi sekalipun itu sudah berbicara tentang masalah modernisasi dengan pendekatan di dalam interaksi multikulturalisme, sehingga beliau itu bisa sampai dan diakui oleh umat manusia di seluruhnya, dan bahkan musuh sekalipun mencintai. Coba kita ciptakan masyarakat akademik di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Kalian anak-anak ABI, kalian adalah mahasiswa-mahasiswa ABI, tentu di dalamnya ciptakan satu, dengan pergaulan wajhun mutabastimun, wajah selalu berseri-seri, memberikan kesejukan, terutama pada guru-guru kalian, dosen-dosen yang ada di hadapan kalian. Tentu kalian harus hormati, tentu tidak perlu diberi, insya Allah diberi itu diberi kenikmatan. Kenwai airek mere matenanon, mere misalkan kayak Ustadz, yang sekarang itu mendampingi Abi, tentunya mere maka jenting gede, tapi ikhlas daripada letih ke ikhlas. Itulah pergaulan dalam kehidupan. Multikulturalisme, Islam sangat begitu global, Islam sangat begitu koheren, Islam sangat begitu prospektif, dan Islam sangat begitu manusiawi. Sehingga lahirlah masyarakat akademik tidak sebatas ilmiah, tidak sebatas religius, tidak sebatas edukatif, tapi jelasnya di dalamnya tidak sebatas yang Abi sampaikan, sebatas hanya transfer of knowledge, transfer of cultural, tidak sebatas transfer of knowledge, transfer of culture, tapi jelasnya ada transfer of values, sifat kemanusiaan yang punya nilai tertinggi di hadapan Allah Rabbul Izzati. Semoga kalian semua Allah senantiasa selamatkan dan berikan kedamaian melalui multikulturalisme, melalui pergaulan dan etika otonom yang dibangun di Universitas Pendidikan Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah selalu membahagiakan kita semua, selalu membahagiakan mahasiswa-mahasiswa ABI, dan selalu mensehatkan dan sinergikan dalam bentuk physically dan harmonisasikan dalam bentuk psychologically, sehingga UPI jaya sekalipun pandemi COVID-19 ini, tapi senantiasa Engkau ya Allah akan merindukan mahasiswa-mahasiswa ABI yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu saja barangkali. Ustadz, yang bisa Abi sampaikan, nanti ada tanya jawab. Siap, Bi. Nah, Bi, alhamdulillah ya, barusan sudah paparannya luar biasa dari Bapak Dr. Haji Sudirman, MAG, atau yang lebih dikenal dengan Abi Cecep ya. Ini luar biasa, ilmu beliau luar biasa. Bi, ini barusan ada yang bertanya, Bi, salah seorang peserta. Ini nilai-nilai ajaran Islam itu kan memang mengharuskan kita untuk toleransi kan, kemudian juga untuk berdamai gitu kan. Tapi
ternyata secara realitas dan faktanya di lapangan itu bertolak belakang, Bi. Nah, menurut Abi bagaimana, Bi, pandangan Abi terhadap fenomena ini, Bi? Iya, karena memang begini, Ustaz. Ini sesungguhnya sangat menarik apa yang disampaikan tadi melalui pertanyaan anak-anak Abi. Islam itu tidak ada agama satupun di dunia ini yang bisa memberikan sifat toleransi dalam kemanusiaan, dalam kebinatangan, dalam flora dan fauna. Hanya Islam. Sehingga Nabi sendiri itu hampir 15 abad, artinya 1442 tahun, artinya itu Islam satu-satunya agama bahwa ad-din as-samhah. Islam itu sangat toleran. Satu-satunya agama, silakan. Abi sempat beberapa kali membaca di dalam, baik di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, baik di dalam Lukas, Matius, ataupun Yahya, and so on, dan lain sebagainya, tidak ada satu penemuan di dalam Alkitab itu. Maaf, kita tidak bicara sara, tidak ada satupun yang menyebutkan penuh dengan toleransi, kecuali Yesus Kristus dalam keadaan kegelapan. Sekarang kan sudah tidak ada yang gelap itu, karena semuanya sudah pakai listrik. Begitu. Sehingga gambarannya, Islam ini sudah hampir 15 abad, ad-din as-samhah. Islam ini sangat begitu toleran. Maaf, apa Islam lalu kemudian sekarang mencaci pada PKI, lalu kemudian membalas dendam pada PKI? Tidak sama sekali kan? Tapi sekarang mereka kan ingin membalasnya. Sekalipun sesungguhnya yang salah itu mereka. Maaf, itu sebab Abi banyak juga yang ngincer gitu kan. Gitu kan? Gitu ya Ustaz. Jadi lalu kemudian ya? Ya, silakan, Bi. Iya. Lalu apa Muslim lalu kemudian melihat orang lalu di dalam kehidupannya itu dengan iri, hasud, dengki itu tidak pernah ada. Sehingga kita pun harus menutupi keaiban orang itu, ditutupi siapapun orangnya. Tidak dilihat daripada si tekoseng, si liang jin, si liang tai, semuanya di hadapan Islam itu sama gitu. Kecuali dalam hal yang sifatnya itu prinsipal, yang tidak bisa ada bargaining position, sehingga kita yakini bahwa Islam itu kan mampu memberikan kesejukan. Sehingga Abi menyampaikan pada anak-anak mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa S2 atau mahasiswa S3, itu Islam itu kan memberikan kesejukan. Kenapa? Karena sadima aslama silmun salamun, memberikan kebahagiaan, memberikan kesejukan, dan memberikan keistimewaan, serta mendapatkan privilege bagi umat itu sendiri. Sehingga yang memasuki Islam itu justru orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang masuk di Islam itu. Akan berbeda dengan memasuki agama lain. Itu justru dari Muslim itu yang bodoh, yang sama sekali tidak pernah mempunyai nilai etika yang terbangun melalui pendidikan Islam. Begitu. Jadi Islam sangat begitu toleran. Islam sangat begitu majemuk. Islam itu sangat begitu plural. Islam itu sangat selalu memberikan kesenangan pada masyarakat yang lain. Apa dicaci, apa dimaki, apa diusir mereka? Tidak sama sekali. Tapi Muslim selalu wajhun mutabassim. Ketika menghina atau dihina, atau kemudian kita dibully, kita pun dengan ingat Allah sendiri menyampaikan Muhammadur Rasulullah. Al-Quran surat Al-Isra. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Min asaris sujud, di dalamnya itu bukti. Sujud itu tidak sebatas hanya ngagelempeng dina tarang, gitu kan? Eta mah bisa wae tarang jarawat didagorkeun kana palang panto bisa hideng. Tapi di dalamnya itu struggle. Jadi jangan kelihatan mahasiswa Abi ini, maaf, terutama di Zoom meeting ini atau di grup WA ini, jangan kelihatan bahwa kita ini kurang gizi. Mahasiswa Abi di UPI ini jangan kelihatan kurang gizi.
Kalian itu harus struggle, kalian itu harus hebat, kalian itu harus luar biasa. Kalian harus lebih dari Abi, kalian harus lebih dari adik Abi Ustadz, tentu kalian harus lebih hebat dari dosen-dosen kalian, yang lainnya, kalian harus lebih hebat dari kedua orang tua kalian. Insya Allah kalian ini punya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberikan kontribusi positif untuk sampai kepada martabat manusia yang sesungguhnya. Andai kan ada oknum, misalkan, tidak sesuai lagi dengan kenyataan dan fakta yang sesungguhnya, itu tentunya mereka belum begitu. Baik itu Islam itu sendiri, Muslim itu sendiri belum memahami secara detail, secara tafsili tentang ilmu Islam itu sendiri. Di antara kita seling menghina, di antara kita sendiri gitu kan, di antara kita. Sehingga kita pun harus ana muslimun qabla kulli syai'. Kita semua harus mampu bersatu. Insya Allah yang namanya musuh-musuh Islam ini akan hancur. Sehingga yang terakhir, yang Abi maksud itu, Muslim tidak akan hancur oleh pergaulan bebas, Muslim tidak akan hancur oleh narkoba, Muslim tidak akan hancur oleh minuman khamar, Muslim tidak akan hancur oleh orang-orang kafir, Muslim tidak akan hancur oleh bencana alam, tapi Muslim hancurnya oleh Muslim sendiri. Yang munafik tentunya al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini akan hancur oleh Muslim sendiri. Kalau etika tidak dipakai, kalau akhlak tidak ditonjolkan, kalau wajah lalu kemudian merengut, padahal satu kali senyum itu tentu akan tercerabut tidak kurang dari 500, dari 1000 miliar itu tercabut dalam diri. Makanya harus apresiatif lah. Kenuai orang maloba duit gen asal senang we hirup mah. Kenuai gaji besar oke Ustadnya, gaji besar, insentif gede, honor gede, kajen teuing. Tapi masyarakat akademik, mahasiswa, anak-anak Abi di UPI ini, sekalipun memang sekarang masih ada nggak tambahan kuota setiap bulan kalian dapat 100.000, ada nggak? Untuk bentuk Mahasiswa? uang sudah tidak ada, Pak. Abi, sebutnya Abi saja. Senang kan? Nyebut Abi senang? Senang, Abi. Senang nggak? Ah iya, cukuplah dengan Abi saja, tidak birokrasi Bapak dan lain sebagainya. Cukup saja lah, gitu ya. Oh sekarang bentuk uang sudah tidak ada yang 100 itu dari untuk kuota. Sudah tidak ada, Abi. Sudah tidak jadi Insya Allah. full kuota. Oh gitu ya. Insya Allah nanti Abi tingkatkan. Untuk satu orang mahasiswa itu 10 juta. Amin. Insya Allah. Amin, Tahun Abi. 3.000 ya. Ya, amin. Tahun 3.000 itu, tahun 3.000 itu. Masih lama, Abi. Tahun 3.000 ya. Abi juga sudah koit itu. Abi sudah babak belur itu. Jadi pokoknya dengan Abi kuliah ini, dengan Pak Ustadz itu tadi, tentu di dalamnya harus struggle, harus optimis, dan harus punya masa depan. Insya Allah kalian ini, IPK anak-anak Abi ini, kan rata-rata kalian itu kan sekarang semester 5 ya? Hah? Ya, betul. Iya, Abi. Ya, semester 5. Nggak apa-apa. IPK itu, indeks prestasi kumulatif itu kalian lebih baik bagus itu. Tapi lulus. Dan insya Allah dosennya akan ikhlas itu. Dosennya akan ikhlas. Sehingga Abi kepada adik Abi itu tadi Ustadz, ke Ustadz Idris itu Abi sampaikan, insya Allah Anda harus memberikan nilai yang terbaik. IPK kalian, anak-anak Abi harus di atas 4 ya, IPK kalian. Harus di atas 4. Kalau ada. Kalau ada. Cuman sayangnya kan nggak ada itu kan. Ini ada satu pertanyaan, Bi. Ini dari Raisa Najma. Coba Raisa Najma hadir coba. Raisa Najma ingin bertanya, Bi nih. Iya. Gimana saya? Ya. Raisa. Baik, kayaknya koneksinya Bi ini saya bacain aja Bi ya. Jadi ingin bertanya Bi, nih terkait dengan etika terhadap sesama Muslim. Iya.
Lanjut saya. Gimana ya Ustaz? Terima kasih, Bi. Iya. Lanjut saya. Ya, silahkan, Bi. Iya, tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, jadi tanggapan Abi terkait dengan kalau misalkan kita harus mengatakan kebenaran, sedangkan kebenaran itu sesuatu yang pahit, ya, itu bagaimana sikap yang harus diambil, Bi? Silahkan, Bi. Iya, terima kasih ya Ustaz. Ini sesungguhnya menarik, gitu kan? Sebab memang penuh resiko. Ketika kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kritik yang sifatnya outbound, menyampaikan kritik yang sifatnya positif, lalu kemudian menyampaikan kritik yang sifatnya di samping positif itu konstruktif, itu di dalamnya tantangannya luar biasa. Seperti sekarang kan, ini di Afrika. Jadi orang yang baik lalu kemudian bisa juga disalahkan, dan orang yang salah bisa juga dibenarkan. Contoh sederhana, ketika sekarang ada pejabat, maaf ini analoginya ya, apa memang ini terjadi atau tidak? Ketika pejabat lalu kemudian bersiap untuk dibunuh, lalu kemudian ketemu, dan itu dianggapnya yang ingin membunuh pejabat itu tadi, itu dianggapnya teroris gitu kan, dianggapnya fundamentalis, dianggapnya mereka itu kan orang yang tidak cinta kepada negara. Tapi ketika orang, lalu kemudian ini analogi Abi saja ya, ketika ada para ustadz atau para kiai yang kemudian dibully, dicaci, dimaki, dan bahkan siap untuk dibunuh, lalu kemudian yang siap membunuhnya itu disebutkan itu adalah orang gila. Jadi sekarang kalau memang kita mau mau membunuh si A, si B yang sifatnya baik, insya Allah ngaku saja orang gila itu, dan aman. Ini di Afrika ya, di Afrika. Di Indonesia itu sudah lebih edan daripada di Afrika. Bisa difahami saya? Bisa difahami nggak? Bisa difahami. Luar biasa. Jadi analoginya begitu saja kalau menurut. Iya. Gimana ya Ustaz? Ya, ada yang ingin bertanya, Bi. Muhammad Iqbal Al-Aziz dari bahasa Sunda, silakan. Iya, gimana? Iqbal Al-Aziz? Ini mahasiswa Abi ya? Ini dulu bekas mahasiswa Abi ya, Iqbal? Iya, Abi. Iya, Abi. Betul ya, bekas mahasiswa Abi. Kalau mahasiswa kan boleh bekas ya, tapi kalau ke dosen tidak boleh kalian sebutkan, Abi itu bekas dosen saya, kewalat itu ya. Silakan Iqbal, langsung pertanyaannya, Pak. Gimana sayang? Ya, lanjut, Pak. Ustaz, Abi suka nyebutnya sayang saja di kelas itu. Di S1, S2, S3, Abi sebut. Silakan tanya pada mahasiswa Abi itu. Iya. Jadi gini, Abi, dalam perihal tata krama kepada seorang guru, biasanya seorang santri atau seorang mahasiswa selalu mencium tangan gurunya itu 2 kali gitu, bahkan 3 kali gitu. Dari punggung tangannya dan juga telapak tangannya itu. Suka dibolak-balik gini. Nah, itu bagaimana tanggapan Abi? Itu bagus sajalah. Itu tabarru sajalah, tabarru. Tapi jangan israf juga ya, jangan overestimate gitu kan. Dibolak-balik, tahu-tahu habis misalkan habis megang sambal, nanti kalian bisa pedes itu. Begitu sayang. Kalau tabarru gitu, Jis, boleh itu kalian lakukan, insya Allah mendapatkan keberkahan. Karena itu guru. Boleh dibulak-balik sampai 2 kali, tapi jangan terlalu israf. Jangan terlalu berlebihan. Cukuplah kalau 1-2 kali selesai. Atau mau 3 kali jadi alwitru boleh, gitu kan. Dicium misalkan ininya. Sebab insya Allah kalau dicium, sekarang kan apalagi masa pandemi gitu kan. Masa pandemi COVID-19. Kalau memang mau mencium, tapi jangan kemudian kamu Jis tanya dulu, Pak Guru, atau Pak Dosen, atau Pak Ustadz, atau Pak Kiai, sudah dicuci belum tangannya? Kalau belum dicuci, saya tidak akan cium, katanya. Jangan. Begitu saya.
Sebab nanti bisa tersinggung gitu kan. Bisa tersinggung. Jadi kalau mau dicium tidak jadi apa-apa. Why not? Artinya maafi muskilah. Boleh dicium 1 kali, lalu kemudian dicium 2 kali, lalu kemudian cium lagi 3 kali. Boleh. Asal jangan dicium bibirnya saja. Insya Allah, apalagi ashabul udud. Ashabul udud itu adalah ahli merokok. Atau ashabul udud, di samping ada ashabul udud, apa itu? Ahli hisab. Ahli hisab. Ahli hisab. Jadi kalau memang mau itu boleh, tidak jadi masalah. Karena itu adalah tabarruk. Tabarruk itu adalah mengalap keberkahan dan kita ajrih pada guru. Jangan kemudian si guru tadi misalkan, Ustaz, gitu kan, Ade Abi misalkan dicium lalu dikepeskan. Jangan itu. So nanti mesti menyinggung perasaan. Nggak apa-apa. Mencium, subhanallah, semoga Anda penuh dengan keberkahan hidupmu dan mendapatkan predikat di sisi Engkau, ya Allah. Semoga Engkau adalah jadi mahasiswa teladan dan mahasiswa terbaik. Baik, begitu. Luar biasa. Terima kasih Bi jawabannya. Satu lagi Bi, pertanyaan terakhir Bi dari Dimas Syahril. Satu pertanyaan terakhir dari Dimas Syahril. Dimas hadir? Iya, hadir. Iya. Silakan langsung ke pertanyaannya. Silakan. Jurusan apa, sayang? Jurusan fisika, Abi. Fisika. Fisika ya? Iya. Oh, mahasiswa Abi juga? Bukan, kelas berapa kan? Bukan, Bi. Ya, sekarang kan lagi ikut SPI. Ya, bukan dari Profesor Abbas. Iya, maksudnya kelas A, kelas B. Sebab Abi juga kan ngajar sama Risris. Kelas C, Bi. Kelas C. Oh, Abi ngajar kelas A, ya. Oke. Lanjut, sayang. Ya, Dimas? Tadi kata Abi bahwa akhlak itu tidak boleh dibuat-buat. Tapi gimana Bi kalau misalnya punya kebiasaan akhlak yang buruk, yang tidak baik, ingin merubah kebiasaan yang baik, itu kan awalnya dibiasakan dulu. Nah, pembiasaannya itu kan dibuat-buat, disengaja awalnya. Itu gimana maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. So, kita tujuannya itu kan ingin, artinya merubah sikap kita, merubah perilaku kita, merubah ketidakbenaran pada kita, itu kan kembali pada hijrah. Artinya kembali pada hijrah. Artinya kita punya kompetensi, nilai keimanan, sehingga nanti akan melahirkan masyarakat manusia, tentu di dalamnya Dimas ini akan meyakini, ingin berubah dengan penuh keikhlasan. Allah akan memberikan lana diannahum subulana. Gitu, Mas. Allah akan memberikan jalan, petunjuk, guide, terapi untuk bisa sampai pada martabat kesempurnaan. Sekalipun tempo hari bekas bajingan gitu kan, sekalipun tempo hari misalkan bekas pemabuk, tapi jelasnya itu adalah fitrah di hadapan Allah, suci di hadapan Allah. Kawaladatu ummuh, asalkan tidak diulang kembali. Jadi sangat begitu luas Islam ini. Sampai-sampai ada orang yang kemudian mereka berbuat tempo hari. Kami ini, kata si Jagger tadi, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun liang orok, apa yang kemudian terjadi? Gitu ya. Apa yang kemudian terjadi? Saya sudah membunuh, itu Jagger, tapi mau insaf dia. Saya sudah membunuh 99 manusia. Yang dilacuri saya tidak terhitung, yang aku zinahi gitu kan. Lalu kemudian si Ustadz tadi, orang yang ditanyai oleh dia, wah itu dosa, dan itu masuk neraka, dibunuhnya lagi kembali itu orang yang alim itu, katanya begitu. Tapi datang misalkan, katakanlah datang ke Dimas itu alim, lalu kemudian mengetahui tadi pergaulan itu sifatnya itu multikultural, dan selalu wajahnya itu selalu berseri-seri, sehingga kami ini sudah 100 itu dengan orang, kemarin dengan guru saya, yang ke-100 saya bunuh. Saya pun ingin bertanya, saya pun ingin insaf, saya pun ingin, tentu di dalam hidup kami ini, kata si Jagger tadi, ingin saya itu hijrah dari minadz-dzulumati ilan nur, dari ketidakberesan dalam hidup kami, karena datang aku ini kepadamu, wahai Ustaz Dimas, aku datang padamu. Dimas, betul? Halo? Betul, Siapa betul Pak Dimas, Pak? Abi sayang. Abi. Sebab kalau ada yang nyebut Bapak,
Abi itu di S1 dapat denda 5.000, di S2 denda 10.000, di S3 denda 20.000. Tapi bukan untuk Abi, untuk kalian semua ini di kelas ini. Jadi denda, setuju nggak kalau nanti ke Abi sekali-kali lagi Abi itu nyebut kemudian nyebut Bapak, setuju didenda 5.000? Siap, Bi. Ya Ustadz, setuju enggak? Siap, Bi. Muafik, Kalau adik insya Allah. Abi, Ustadz ini harus lebih besar. Sebab Ustadz kan insentifnya gede. Apalagi BHP. Jadi sekali lagi Dimas, apa yang kemudian dilakukan si Jagger itu tadi, si tukang bobok, tukang tarok itu, lalu kemudian saya sudah 100 orang. Untung karena memang Dimas tadi bergaul seperti adik Abi itu Ustadz, tentu di dalamnya bergaulnya sangat begitu baik, tutur katanya dan narasinya itu akan menyejukkan, tidak sebatas hanya diksi yang kemudian menghinakan orang, enggak. Tapi wajahnya selalu berseri-seri. Oh iya, kalau begitu, insya Allah Anda itu masuk surga. Anda itu jaminannya itu masuk surga. Selama itu Anda lalu kemudian dengan taubatan nasuha tidak melakukan seperti itu. Pada waktu itu dia apa yang terjadi? Dia sampai sujud, lalu kemudian sujud di hadapan Allah. Aslamtu billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah. Di hadapanmu, wahai Ustaz, tentu aku bersaksi, aku sampaikan pada martabat seperti kalian semua dilakukan. Selamatlah dia. Yang 100 itu dibunuh dengan sia-sia karena kesombongan tadi itu. Artinya ada orang yang memberitahu, bukan Ustadz, maaf, itu bukan orang alim, tapi jelasnya dengan cara seperti tadi yang ke-100 lalu kemudian dibunuh olehnya. Tentu di dalamnya tidak jadi directed, tidak jadi wasilah, tidak jadi penentu untuk menyambung lidah tujuan untuk hijrah. Begitu sayang? Halo Dimas? Iya, Bi. Jelas nggak saya? Jelas, Bi. Terima kasih, Bi. Bisa dipahami? Bisa, Bi. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Semuanya bisa dipahami? Semuanya Bisa, di Zoom ini bisa dipahami nggak? Wajah Abi kelihatan ganteng nggak? Biasa, Bi. Wah, luar biasa, Bi. Wajah Abi kelihatan ganteng nggak? Terlihat 20 Insya tahun. Allah, Bi. Masya Allah, Aduh. Wah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Hanya anak-anak Abi, mahasiswa Abi, adik Abi ini Ustadz itu yang memuji Abi. Sebab yang lainnya tidak pernah memuji. Abi sampaikan pada Allah, engkau ya Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi kalau tidak ada yang memuji, Abi akan muji sendiri gitu. Itulah selalu kehidupan Abi ini. Dengan istri Abi juga seperti itu, dengan keluarga Abi seperti itu. Jadi wajah itu selalu berseri-seri. Sekalipun Abi sesungguhnya tidak terlalu banyak duit, tapi wajah berseri-seri. Sama dengan adik Abi ini Ustadz ini. Gitu ya. Sama dengan anak-anak Abi, mahasiswa UPI. Gitu ya. Baik, Bi. Ya, Bi, mungkin Itu saja berhubung barangkali waktunya yang bisa sudah. disampaikan. Ya. Siap, Bi. Makasih. Mungkin Siap, ditutup doa siap. dulu, Bi, sebelum kita tutup. Kita akan dengarkan doa dulu bersama. Mudah-mudahan dengan doa kita dijauhkan dari COVID ya, Bi. Silakan, Bi. Langsung saja dipimpin, Bi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita semuanya angkatkan tangan semuanya itu yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom meeting ini. Melalui pertemuan di angkasa ini. Semoga Engkau ya Allah selalu memberikan keselamatan pada hidup kami, keluarga besar kami, dari beberapa jurusan, dari beberapa prodi, dari beberapa departemen yang ada di UPI, yang tidak kurang dari 115 jurusan prodi dan departemen ini, ya Allah. Selamatkan hamba-hambamu ini, yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamatkan hamba-hambamu ini, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkan pada hamba-Mu yang dhaif dan lemah ini. Jadikan hamba-hamba-Mu ini, keluarga besar kami, anak-anak Abi, adik-adik Abi, para ustaz yang ada di UPI ini, khususan di DPU, di PAI, dan lain sebagainya. Tentu anak-anak Abi, semoga Engkau jadikan anak-anak yang saleh, jadikan keluarga besar kami yang solehina. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami di
tempat yang mulia ini. Jadilah kebahagiaan untuk hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Betapa banyak dosa yang kami lakukan terhadap mereka. Seringkali kami mencaci, memaki, tidak pernah memberi, dan bahkan kami pun tidak pernah mendoakan pada kedua orang tua. Itu salah satu etika yang sesungguhnya yang tertanam dalam diri kami. Yang tidak pernah, seringkali kami meminta dan kemudian kami meminta, memohon khususon kepadamu, ya Allah. Kami bisa seperti ini, syariatnya kedua orang tua kami. Syariatnya ke guru-guru kami, ya Allah. Sehingga kami jadikan hamba-hambamu ini, keluarga besar kami ini, yang hadir dalam pertemuan ini, keluarga besar yang punya manfaat, memberikan kontribusi kepada umat, sehingga jadilah kami punya akhlak yang mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan kami, hamba-hambamu di UPI ini, prestasi yang cukup prestatif, sehingga bisa melakukan apa yang Engkau gambarkan di dalam kitab suci-Mu dan al-hadis, atau di dalam sunnah Rasul-Mu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Yi Ustaz dan pada anak-anak kami. Afwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya ditutup dengan doa, berakhir pula lah ya acara seminar tutorial dengan tema etika bergaul Islami ya dalam masyarakat global dan multikulturalisme. Baik, alhamdulillah mungkin sudah selesai acaranya. Kita tutup saja untuk seminar ini dengan sama-sama dengan membaca basmalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi, terima kasih host, panitia, dan terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir. Sama-sama Undur saya. diri, Bi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Abi. Sama-sama saya. Selamat ya. Panjang umur. Halo. Iya. Amin. Afwan saya. Doakan Abi juga sehat ya. Insya Allah kalian sehat ya. Kalian semuanya sehat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sa'ilin. Sebentar ya akan ngetes semua tentang link presensi sebentar.